Hai, aku Julia Purba dan di sini kita akan belajar tentang theme, rhyme, mood, dan transitivity. Oke, jadi sebelum kita membahas analisisnya, kita perlu tahu teman-teman kerangka berpikir SFL atau Systemic Functional Linguistic. Nah, atau stratifikasi teman-teman. Jadi, SFL ini memandang bahasa sebagai sistem yang berlapis. Nah, biasanya itu saling terkait teman-teman, saling terkait satu sama lain. Dan biasanya dibagi menjadi 4 strata. Nah, strata itu adalah lapisan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, di nomor 1 ialah konteks. Nah, ini adalah lapisan terluarnya teman-teman. Jadi ini berisi situasi sosial di mana bahasa digunakan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh register, field, tenor, mood. Nah, lalu masuk ke dalam semantic functional atau functional semantics. Nah, di sini adalah makna bahasa yang kita bahas. Nah, di dalam ada 3 metafungsi utama yang akan kita bahas, teman-teman. Itu makna ideasional, makna interpersonal, dan tekstual. Lalu, ketiga leksis dan gramatika. Nah, yang ini teman-teman. Nah, ini adalah tata bahasa dan pilihan kata yang kita gunakan untuk merealisasikan makna. Oke, lalu disinilah transitivity, mood, dan theme itu berada, teman-teman. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah fonologi atau grafologi. Nah, ini adalah bagaimana bahasa diucapkan atau ditulis. Nah, intinya itu, pilihan kita itu sekarang lagi di leksikogramatika, teman-teman, atau leksikogrammer. Nah, misalnya pilihan kata kerja ditentukan apa yang ingin kita sampaikan di level semantik atau makna pengalaman yang pada akhirnya dibentuk oleh konteks atau situasi sosial. Kita lanjut. Oke teman-teman, nah di sini udah ada contoh kalimatnya ya. Parents support children's growth when they allow them to express themselves and accept them for who they are. Di sini diambil dari artikel Psychology Today. Nah, di sini kita melihat yang biru ini, yang parents ini apa sih? Sisanya itu apa sih? Nah, sebelum itu kita akan kembali ke definisi dasar, teman-teman. Nah, ternyata theme itu adalah fokus, teman-teman, atau titik awal pesan. Biasanya berada di awal klausa, seperti yang parents yang tadi. Lalu rhyme ini adalah sisa pesan. Nah, ini yang memberikan informasi baru tentang theme, teman-teman. Kita lanjut. Nah, theme ini ada 2, yaitu unmarked theme dan marked theme. Oke. Unmarked theme atau theme tak bertanda ini adalah theme yang terjadi ketika topical theme yang ini, yang parents. Theme yang terjadi ketika topical theme atau elemen yang berpartisipasi dalam transitivity seperti partisipan, proses, atau sirkumstansi dan muncul pertama, teman-teman. Contoh yang ini. Parents. Nah, contoh yang ini, parents atau yang warna biru ini, yang garis biru ini adalah subjek yang muncul pertama, teman-teman. Nah, yang ini adalah theme-nya. Lalu sisanya adalah rhyme. Oke, masuk ke dalam theme bertanda atau marked theme. Nah, theme bertanda ini terjadi ketika theme adalah elemen selain subjek. Yang tadi adalah karena subjek, yang ini adalah selain subjek yang dipindahkan ke awal klausa. Nah, biasanya ini sirkumstansi, teman-teman. Contoh, theme. Fortunately, as children all it takes bla 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 sampai ujung. Nah, fortunately ini adalah maksud ke textual theme atau conjunctive adjunct. Nah, mengapa topical theme-nya as children?
Itu karena elemen ini adalah keterangan sirkumstansi teman-teman. Nah, ini mendahului subjek utama klausa yang all it takes untuk memberikan penekanan pada kondisi atau peran being a child sebagai fokus pesannya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke mood system teman-teman. Nah, mood ini adalah interpersonal, jadi terdiri dari subjek atau partisipan yang bertanggung jawab dan finite atau unsur yang menunjukkan tense atau polaritas. Lalu ada residu teman-teman. Nah, residu ini adalah sisa pesan, lalu termasuk prediktator, yaitu sebagai kata kerja utama, ada complements dan adjunct. Kita lanjut. Oke, nah ini adalah tipe-tipe mood dan contohnya teman-teman. Nah, yang nomor 1 adalah deklaratif. Nah, deklaratif ini sebagai memberi informasi. Nah, biasanya itu subjek mendahului finite. Seperti ini teman-teman, seperti contoh yang sudah saya tunjukkan. Nah, your parents did itu masuk ke dalam mood, dan not play favorites itu masuk ke dalam residu. Lalu kita lanjut yang interrogatif. Nah, ini sebagai meminta informasi. Jadi fungsinya untuk meminta informasi teman-teman. Lalu biasanya itu adalah finite-nya. Finite mendahului subjek teman-teman. Seperti did your parents itu sebagai mood, dan play favorites itu sebagai residu. Lalu yang terakhir adalah imperatif. Nah, ini adalah meminta barang atau jasa. Nah, biasanya hanya residu teman-teman, tanpa subjek atau finite. Seperti do sebagai finite atau residu, not play favorites sebagai residu juga. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ke transitivity. Nah, ini adalah sistem transitivitas teman-teman. Itu adalah realisasi makna ideasional atau pengalaman. Nah, ini berfokus pada bagaimana bahasa mempresentasikan pengalaman kita tentang dunia, yaitu dalam bentuk proses seperti tindakan, peristiwa, mental, dan lain-lain. Nah, jadi proses ini biasanya diwakili oleh kata kerja. Apa yang terjadi? Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah partisipan. Nah, ini adalah pelaku dan pihak lain yang terlibat. Entah siapa yang terlibat. Lalu sirkumstansi adalah keterangan teman-teman. Keterangan tempat, waktu, seperti kapan, di mana, bagaimana. Lalu ada 6 jenis proses utama teman-teman. Nah, dan kita akan fokus ke proses yang ini. Your parents hugged, held, and kissed you. Nah, kenapa proses ini sebagai material? Karena maknanya doing teman-teman, dan partisipasi yang ini. Your parents, dia sebagai actor. Your parents ini sebagai actor, hugged, helped, held, and kiss itu sebagai proses material teman-teman. Lalu you sebagai goal. Sebenarnya ada contoh-contoh proses yang lain seperti mental proses, di mana ini berhubungan dengan pikiran, perasaan seperti yang kita tahu, yang kita rasakan, knew, felt, or loved. Lalu partisipannya adalah sensor dan phenomenon. Lalu ada relational process, ini berhubungan dengan menjadi atau menggambarkan seperti is, are, turns out to be. Lalu partisipannya adalah career and attribute. Terima kasih teman-teman. Jadi ini semua adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.